Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 65 sampai dengan ayat 67. Kita baca ulang alih bahasanya. Ayat 65, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang dahulu pernah melampaui batas pada hari Sabtu di antara kalian. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian semuanya itu kera yang hina. Maka kami menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran terhadap umat pada saat itu dan pada umat setelahnya, serta menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka menjawab, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi di antara orang-orang yang bodoh. Hadirin ikhwan sekalian, ayat ini masih terus menceritakan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, terutama adalah peristiwa yang terjadi pada satu bangsa yang disebut dengan bangsa Bani Israel. Bani Israel betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu umat yang memang banyak karakter yang terjadi pada mereka, terutama adalah karakter buruk. Kali ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari watak-watak atau keburukan-keburukan Bani Israel, terutama pada ayat yang ke-65, di mana di masa lalu itu ada kaum Bani Israel yang mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu, karena memang mereka waktu itu tinggalnya di tepi pantai, di tepi laut, dan pekerjaan mereka adalah nelayan. Datang syariat kepada mereka, hari Sabtu itu mereka dilarang untuk mengambil ikan atau menjala ikan. Untuk apa? Untuk konsentrasi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika mereka menjalaninya syariat tersebut, Allah menguji pada mereka. Kalau hari-hari selain Sabtu, ikan itu nggak nongol, ikan-ikan itu tidak banyak terlihat. Tapi begitu hari Sabtu, ikan itu minggir banyak ke pantai. Hari pertama tahan, hari kedua tahan, hari ketiga mulai ada pikiran buruk, mulai dia dibisikkan oleh setan untuk membuat siasat. Akhirnya Bani Israel itu membuat perangkap. Memang, perangkap itu dibuat di hari Sabtu. Memang mereka tidak menjala ikan di hari Sabtu,
tapi mereka memasang perangkatnya. Walaupun tidak ngambil ikan di hari Sabtu, tapi pasang perangkatnya hari Sabtu, sehingga ikan itu diambilnya di hari yang lain. Jadi seolah-olah tidak dosa. Nah, itu dilakukan oleh Bani Israel untuk mensiasati syariat tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala marah, murka Allah Subhanahu wa taala terhadap penyelewengan syariat. Kalau istilah saya sekarang, penyelewengan syariat. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak dilanggar. Hanya karena apa? Tidak sabar terhadap hasil tangkapan. Nah, penyelewengan mereka itu yang bertubi-tubi berkali-kali terjadi, akhirnya Allah murka, maka Allah kutuk mereka dengan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian itu kera yang hina. Coba kita pelajari watak kera. Kira-kira seperti apa watak kera? Menurut ahli tafsir itu mereka itu bukan menjadi kera sungguhan fisik, tapi wataknya itu kera. Ada yang lagi yang mendefinisikan bahwa mereka memang betul-betul jadi kera. Nah, itu penilaian ahli tafsir. Terlepas dari itu semua, yang jelas kita harus fahami watak kera itu seperti apa. Kera itu kalau dikasih makanan pisang, ambil tangan kanan, kasih lagi pisang tangan kiri, kasih lagi pisang kaki kanan, kasih lagi pisang kaki kiri, dan seterusnya. Nanti ketika dimakan sedikit dia buang, dimakan sedikit dia buang. Begitu temannya ada makan dia rebut. Itu ya, itu kera. Jadi dari sini itu bisa kita pelajari. Jangan sampai kita rakus, tamak terhadap kehidupan, atau seolah-olah kita kalau tidak ambil itu kita kelaparan. Itu jadi bahan pelajaran juga bagi kita, ya. Kalau memang itu melanggar syariat, sudah. Walaupun itu sepertinya terlihat menguntungkan dari sisi keduniawian, tapi kalau itu melanggar syariat, ya sudah, tinggalkan. Jangan coba-coba melanggar syariat untuk keuntungan yang sesaat. Lebih baik, ibarat kata, lebih baik kita lapar daripada kita harus melanggar syariat. Apalagi saat ini banyak muamalah yang ada gorornya. Goror itu adalah penipuan. Goror itu adalah penipuan. Goror, penipuan. Jadi kalau ada bisnis atau muamalah transaksi itu ada gorornya, maka itu sungguh melanggar syariat. Juga menjual apa yang sudah menjadi harga saudara kita. Misalnya saudara kita jual pakaian harganya 100.000. Nah, kita rusak dengan kita menjual 90.000. Di sampingnya, toko kita di sampingnya, kita jual 90.000. Teman kita jual 100.000. Itu artinya apa? Artinya itu juga ada nilai goror di sana. Maka kaidah-kaidah muamalah ini perlu juga kita pelajari.
Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada pelanggaran syariat. Nah, ini yang harus kita pelajari dari umat-umat terdahulu. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu Allah mengharapkan kepada kita. Dulu peristiwa ini menjadi pelajaran, seharusnya menjadi pelajaran buat kaum umat terdahulu dan umat-umat setelahnya. Siapa umat-umat setelahnya? Kita. Umat-umat setelahnya ya kita. Maka kita baca ini harus betul-betul menjadi pelajaran dan harus betul-betul menjadi mau'idhah lil muttaqin, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kadang-kadang pelanggaran syariat itu terjadi. Kenapa? Karena kita terlalu terbawa oleh hawa nafsu. Terlalu terbawa oleh hawa nafsu. Maka rumus-rumus bisnis ala di luar Islam itu, kalau bisa modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Boleh nggak? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Walaupun mungkin saja ada yang semacam itu, tapi secara logika itu biasanya memakan korban. Secara logika itu secara adiyah kebiasaan dan yang sering terjadi itu akan memakan banyak korban. Nah, ketika memakan banyak korban berarti merugikan banyak orang. Ketika merugikan banyak orang, maka kita otomatis sudah melanggar syariat. Bisnis ala Rasulullah SAW itu bisnisnya dengan kejujuran, transparansi, kejujuran. Walaupun memang sekarang kalau jujur banget tanpa ilmu, bisa jadi kita jadi makanan orang lain. Tapi itu tentu ada ilmunya, tentu ada ilmunya. Dan kalau bisa ilmunya yang tidak melanggar syariat. Kecuali ada pengecualian. Kita tidak bisa bergerak kecuali harus menggunakan transaksi yang model begitu. Hari ini ya, saat ini zaman sekarang kita tidak mungkin lagi tidak menggunakan bank. Tidak mungkin lagi tidak menggunakan uang. Padahal uang itu bukan transaksi yang disunnahkan. Uang itu transaksi yang sunnah itu pakai dinar. Dinar itu, satu keping dinar itu nominal sama nilainya sama. Tapi kalau uang tidak. 100.000 nominalnya, tapi sebenarnya kertasnya itu berapa harganya? Beda jauh. Maka kita sedang dipermainkan. Tapi kalau kita tidak menggunakan uang, kita tidak bisa ibadah. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kita tidak bisa belanja apa-apa. Dan kita hidup di negeri yang seperti ini. Maka itu hukumnya seperti apa? Hukumnya seperti uhillalakum innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi famanitturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaihi. Itu kita jatuhnya famanitturra, barang siapa yang berada dalam kondisi keterpaksaan.
goirobagin, tapi syaratnya goirobagin, tidak memanfaatkan, wala adin, dan tidak terlalu berlebihan. Fala isma alaihi, tidak apa-apa. Ini kiasnya ketika babi itu diharamkan, kecuali kita dalam kondisi terpaksa makan babi, nggak apa-apa. Makan apa? Bisa nggak? Nggak bisa, karena kalau babi dimakan langsung nggak bisa ya, dagingnya, daging babi. Contoh, ada kiai seorang ulama ya, cerita ada seorang ulama itu dijebak sama orang kafir. Supaya apa? Supaya ulama ini dipermalukan. Jadi ulama ini dipanggillah, diundanglah ke sebuah jamuan tanpa diberi informasi itu dagingnya daging apa. Dijamu begitu hebatnya di depan banyak orang. Kemudian dipersilakan untuk makan bareng. Begitu sudah makan bareng, sudah selesai, di depan umum itu Pak ulamanya ditanya, Pak Kiai tahu nggak Pak Kiai makan apa? Nggak tahu. Itu yang Pak Kiai makan itu adalah babi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya Pak Kiainya dijebak dan dipermalukan bahwa ada Pak Kiai kok makan babi. Apa jawab Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau nggak pakai cara seperti ini, saya diharamkan makan babi. Tapi karena saya ditipu, ya jadi akhirnya ya halal. Babinya jadi halal. Yang sudah masuk ya sudah. Karena saya tadi tidak tahu ini daging apa, ternyata taunya sudah saya makan. Nah itu jadi halal. Ini seperti itu. Ini sebuah contoh saja. Nanti kalau bicara tentang hukum, syariat, fikih, itu memang ilmunya harus lebih dalam. Lebih dalam, dan nanti kita akan dibenturkan dengan berbagai macam kondisi. Yang kondisi itu melahirkan hukum yang berbeda-beda. Maka itulah sebabnya kalau fikih itu ada mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Kemudian ayat ke-67. Ayat ke-67 ini mengawali sebuah peristiwa kisah yang terjadi juga pada Bani Israel, yang disebabkan oleh ayat inilah maka surat Al-Baqarah ini dinamakan Al-Baqarah. Dari mana? Dari kata-kata di situ. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dari Baqarah itulah diambil untuk dibuat menjadi sebuah nama surat terpanjang di dunia. Nih, surah Al-Baqarah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya adalah terjadi dahulu kala di Bani Israel itu kisah terjadinya pembunuhan di kalangan mereka. Jadi di pagi hari itu tiba-tiba ada mayat di depan pintu. Mayat di depan pintu. Begitu orangnya buka rumahnya sendiri, di depan pintunya ada mayat. Padahal dirinya tidak pernah membunuh seseorang, tapi ada mayat. Akhirnya di situ ribut, siapa yang membunuh, siapa yang membunuh. Kumpul, ribut, saling tuduh satu dengan yang lainnya, dan tidak ada yang mengaku. Akhirnya mereka teringat mereka punya nabi.
Nabi Musa. Datanglah kepada Nabi Musa, minta solusinya seperti apa. Tidak putus juga solusinya. Pokoknya karena tidak putus, tidak ada yang ngaku, akhirnya mereka minta keadilan, minta supaya dikasih tahu siapa pembunuhnya. Maka mintalah kepada Musa. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berdoa kepada Allah, maka Allah turunkan perintah supaya mereka itu mencari sapi betina. Untuk apa? Untuk dipotong. Sapi betina untuk dipotong. Jadi tadi apa? Nyari solusi tentang pembunuhan, turun perintahnya cari sapi betina. Masuk akal. Jadi mencari solusi siapa pembunuh mayat itu. Tapi jawabannya diperintahkan untuk mencari sapi betina. Masuk akal? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, nggak logis. Dari sini, tapi itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Maka kalau ada perintah Allah, jangan ditanggapi dengan logika dulu. Apa yang harus kita lakukan kalau itu betul-betul perintah Allah? Iman dulu. Jangan pakai logika. Iman dulu. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ba'da Isya. Berangkat dari mana? Masjidil Haram ba'da Isya. Sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, balik lagi. Sebelum subuh sudah sampai lagi ke Masjidil Haram. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.600 kilo. 1.600 kilo. Sini mana? Sini Jawa, bolak-balik. Butuh berapa hari perjalanan? 14 jam. Ya berangkatnya aja 14 jam. Pulang pergi? Pakai mobil. Pakai mobil zaman sekarang aja membutuhkan waktu berapa? 14 jam. Itu berangkatnya doang apa pulang balik? 14 jam. Jadi kurang lebih sekitar 30 jam pulang pergi. Nah ini ba'da Isya berangkat, sebelum subuh sudah nyampe. Itu bukan jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa saja, tapi pergi ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Sementara langit yang pertama yang banyak galaksi, planet-planet itu baru langit pertama. Nah, bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan. Kalau peristiwa itu diceritakan kepada kita langsung, percaya nggak kita? Nggak logis, nggak masuk akal. Nah itu ketika Abu Jahal apa Abu Lahab, kalau nggak keliru saya, itu mendapatkan cerita itu, senang dia. Nah ini kesempatan. Kenapa? Dalam benaknya Abu Jahal itu apa? Ini kesempatan ini. Kesempatan harus saya ceritakan kepada orang yang paling dipercaya, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling berpengaruh dengan di kalangan Arab. Siapa? Abu Bakar.
Jadi Abu Jahal ini dengar berita ini, punya kesempatan, ini kesempatan emas untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Karena dia pikir ini berita ini adalah berita yang nggak logis. Pasti ini berita ini bohong, dan itu sumbernya Nabi Muhammad. Seandainya Abu Bakar tidak percaya, selesai sudah reputasi Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Jahal datang ke Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ada berita apa? Percaya nggak kamu bahwa Nabi Muhammad tadi malam melakukan Isra, kemudian Mi'raj, balik lagi? Siapa yang bicara? Kata Abu Bakar, Muhammad bin Abdullah. Kalau dia yang berbicara, saya beriman. Kalau dia yang berbicara, saya beriman. Kaget Abu Jahal, beriman. Jadi ini yang dilakukan Abu Bakar. Di saat itulah, ya, nama aslinya sebenarnya bukan Abu Bakar. Kalau nggak salah itu Abdullah namanya. Muhammad, namanya saya lupa. Itu aslinya bukan Abu Bakar. Tapi kenapa dijuluki Abu Bakar? Bakar itu apa? Bakar itu adalah orang yang cepat, terlalu cepat menerima. Bakar itu kalau pagi-pagi belum terang itu bakar. Sobahul bakir itu berarti pagi-pagi sekali. Artinya Abu Bakar itu kalau dapat berita kebenaran, dia nggak pakai mikir, langsung cepat terima. Nah, nanti kita lihat bagaimana Bani Israel dapat berita itu, apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, kalau kita mikir-mikir dulu, ditimbang-timbang secara logika dulu, apa dulu, itu berarti kayaknya mirip-mirip. Ya kan? Oleh karena itu, yang harus kita lakukan kalau sudah jelas itu dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kita harus terima itu dengan keimanan. Logika nanti, coba bayangkan perang Badar. Kaum muslimin pada saat itu yang siap 313 tentara. Begitu lihat musuh jumlahnya 1000, musuhnya 1000, perang pertama ketar-ketir, para sahabat tuh gemetar. Rasulullah begitu yakin mengajak mereka untuk melawan 1000 tentara kaum musyrikin. Sahabat tuh begitu takut, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kalian masih takut dan gak berani, saya sendiri yang akan berangkat perang. Dengar kata-kata tersebut, para sahabat terutama Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, tidak, siap, kita berangkat. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau dipandang logika gak masuk akal. Banyak keimanan, ujian-ujian tentang keimanan itu tidak masuk akal. Oleh karena itu jangan selalu dipandang secara logika. Kadang-kadang keimanan itu membutuhkan tanpa logika. Baik, ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Ayat 67 itu baru mengawali kisah tentang peristiwa sapi betina. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan peristiwa apa yang akan terjadi setelah itu. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita semuanya. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.